Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan lawatan ke Amerika Serikat bertemu dengan investor global IMF, Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat S&P. Menkyu bilang lembaga-lembaga tersebut menilai Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Menteri Keuangan menjabarkan hasil dari masing-masing pertemuan. Saat bertemu 18 investor global, Menkyu Purbaya memaparkan secara komprehensif berbagai kebijakan ekonomi yang ditempuh, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan saat bertemu Bank Dunia atau World Bank dan juga lembaga pemeringkat S&P, Menkyu Purbaya menjawab keraguan soal kebijakan fiskal Indonesia. Sementara dalam pertemuannya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva, Menkyu Purbaya menjelaskan bagaimana ketidakpastian global tidak begitu berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saudara, lalu apa saja hasil lawatan ke Amerika Serikat setelah melakukan pertemuan dengan 18 investor global, IMF, Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat S&P? Kita tanya langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melalui saluran daring yang saat ini masih berada di Washington DC, eksklusif di Kompas Bisnis. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Purbaya. Selamat pagi Mas Yan, apa kabar? Sehat? Kabar baik, Pak Purbaya gimana, sehat? Sehat, capek aja dikit. Oke, kayaknya jadwalnya padat banget ya Pak Pur. Tapi boleh dibagi nih Pak, apa saja hasil lawatan Bapak bersama tim setelah bertemu dengan terutama lembaga pemeringkat S&P. Kita ketahui bahwa jadwal Bapak dari pertama tiba di Amerika Serikat hingga saat ini sangat padat begitu. Lama, mungkin hanya 15 diskusi, mereka nggak berubah, outlook stabil. Saya mukanya kan agak kaget. Dia tanya gini, kenapa kamu kaget? Kamu expect turun ya? Saya bilang enggak, emang ya seperti itu karena fondasi kita bagus. Mereka setuju dengan pandangan kita. Jadi dalam waktu dekat kita masih outlook stabil. Kan yang lain bilang negatif. Jadi menurut S&P performance kita masih bagus. Walaupun ada concern sana sini, tapi secara umum masih baik sehingga outlook-nya stabil. Dan mereka bilang, mungkin mereka mikir saya nggak ngerti. Dia tanya begini, tahu nggak itu apa artinya? Nggak tahu apa artinya, saya tanya. Mereka bilang artinya sampai 2 tahun ke depan kira-kira peringkat kamu aman. Artinya yang triple B itu aman sampai 2 tahun ke depan. Itu kata orang S&P. Oke, artinya sudah ada bocoran ya Pak terkait dengan kan ini kan rencananya S&P ini akan mengeluarkan rilisnya kemungkinan pada Juni nanti. Dengan pernyataan Pak Pur tadi artinya itu sudah ada bocoran rilis yang nanti Juni begitu. Artinya kita tidak perlu khawatir lagi ada kekhawatiran soal penurunan outlook seperti yang dilakukan oleh Moody's dan juga Fitch begitu Pak. Oh, yang jelas dalam waktu dekat nggak ada perubahan. Juni nanti dia akan double check lagi apakah kita masih sesuai dengan harapan mereka. Tapi rasanya yang mereka singgung, mereka kayaknya percaya anggaran kita aman dan yang mereka singgung hanya sedikit sekali dan mereka percaya bahwa kita bisa memenuhi hal itu. Dia hanya bilang Juni akan ke Indonesia dan dia akan menemui saya di Indonesia nanti. Oke, tim dari S&P akan ke Indonesia mudah-mudahan juga memang sejalan begitu ya, karena memang seperti Pak Purbaya bilang kondisi ekonomi kita juga memang tengah stabil. Kalau dengan Bank Dunia seperti apa Pak? Karena ada juga agenda bertemu dengan World Bank. Apa responsnya setelah Bapak dan juga tim menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia? Karena sebelumnya World Bank kan sempat menurunkan outlook ekonomi Indonesia ke 4,7%. Saya ketemu tuh yang memprediksi itu. Dia minta maaf, katanya kecepatan nuruninnya atau nggak terlalu tepat gitu. Saya nggak tahu, dia minta maaf, I'm sorry. Tapi saya bilang yang penting adalah ya udah nggak usah dirubah, tapi yang penting ke depan saya akan membuktikan kamu salah. Karena fondasi ekonomi kita bagus dan kita akan tumbuh lebih cepat dari 4,8 tadi. Saya bilang kan triwulan pertama mungkin 5,5 lebih, bahkan triwulan kedua mungkin di kisaran itu atau lebih juga. Jadi walaupun ada gejolak di perekonomian global, karena kita berhasil meredam dengan baik, perekonomian domestik masih akan tumbuh dengan baik. Dia ketawa aja tuh yang orang yang memprediksi itu ya, ekonomi ya bilang ya udah
Saya juga itu kejadian katanya. Tapi saya pikir, oh, enak aja loh. Dia udah membuat sentimen negatif ke kita kan. Tapi yang jelas dia bilang itu dipublish tanpa laporan ke bosnya dulu, bosnya dia yang di Indonesia ya. Mhm. Jadi ada kekecewaan itu. Tapi yang jelas mereka juga percaya fondasi kita bagus. Berarti dengan ada penjelasan dari Pak Purbaya tadi dan langsung begitu dijelaskan kepada orang yang mengeluarkan outlook tadi, artinya ke depan ini tidak akan terjadi lagi, Pak? Oh, tidak akan terjadi sentimen negatif yang berlebihan dari mereka. Mungkin nanti berapa bulan lagi mereka akan koreksi. Saya pikir ada waktunya untuk koreksi. Tapi yang jelas saya jelaskan ke mereka, fondasi kita seperti ini, anggarannya bagus. Dia tanya, itu subsidi gimana bayarnya? Ya kita bilang, koreksi sana sini kita pastikan terjadi sehingga eh, defisitnya tetap bisa dijaga di bawah 3%. Ya. Dan dia bilang begini, di acara itu dua-duanya sama, IMF World Bank juga sama tuh. Kami menyiapkan dana untuk negara-negara yang butuh. Saya diam aja, karena uang saya banyak, kan ada 420 triliun. Dia hanya punya, dia bilang mungkin 30 sampai 40 triliun, 20 sampai 30 waktu sama dengan World Bank. Jadi ya sama dengan uang kita. Dia untuk dibagi-bagi banyak negara, kita punya buat sendirian. Jadi pertahanan kita cukup berlapis-lapis dibanding yang lain. Berarti Bapak di depan IMF, Ibu Kristalina khususnya sudah memberikan pernyataan bahwa kita belum membutuhkan bantuan itu, Pak. Ya, yang penting gini, mereka nggak percaya itu anggaran kita bisa ditahan di defisitnya di bawah 3%. Saya bilang dengan tegas bahwa itu atas arahan presiden dan polisi presiden kita seperti itu dan kita tidak akan melanggar dan kita punya cara untuk memastikan itu di bawah 3% tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Buktinya di bulan di tahun 2025 sebetulnya orang anggap anggaran kita kan bisa tembus 3,4, 3,5 katanya. Tapi bisa kita kendalikan kan di awal laporan kita turun ke 2,9 kan defisitnya. Tapi angka yang sesungguhnya nanti kelihatannya di bawah 2,9, mungkin di kisaran 2,8. Nanti akan diumumkan ke depan mungkin bulan Mei. Tapi kira-kira indikasinya ke sana. Jadi kita bisa memanage budget dengan baik, cukup irit, pertumbuhannya tetap bagus. Jadi Hmm, itu hmm. cara membelanjakan uang dengan efisien dan efektif. Ini yang harus ditiru negara-negara lain. Kita juga bilang begitu ke IMF dan lain-lain bahwa kita bisa belanja dengan efisien, tapi tumbuhnya lebih cepat dibanding negara-negara di kawasan. Mhm, mhm. India Eh, bagi negara G20 malah kita nomor nomor dua setelah India. Tapi India defisitnya di atas 4%. Oke, saya juga mendengarkan informasi Pak Purbaya, bisa dikoreksi bila saya salah, ini terkait dengan Managing Director IMF, Ibu Kristalina. Saya dengar ini sempat heran dengan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang cukup tinggi. Apa yang Bapak jelaskan kala itu? Ya, dia sempat ya kagum lah, bukan kagumnya nggak bunyi-bunyi amat, tapi kelihatan sekali mukanya senang dan agak heran gimana kita bisa seperti ini kondisinya. Yang saya jelaskan adalah kita melakukan perbaikan kebijakan fiskal untuk pendapatan kita perbaiki pajak dan bea cukai. Pada dasarnya kita ingin menjalankan atau sedang menjalankan pemerintahan yang bersih sehingga pendapatan pajak kita naik. Saya bilang tumbuh 30% di 2 bulan pertama, tumbuh 20% di bulan Januari Februari tahun ini dibanding periode yang sama tahun yang lalu. Akibatnya daya tahan anggaran kita menjadi lebih baik. Jadi kita bilang bahwa kita berhasil mengatasi krisis bukan karena kebijakan yang tiba-tiba untuk menghadapi krisis, tapi kita sudah melakukan perbaikan atau reformasi sebelum krisis itu datang sehingga kita lebih berhasil dibandingkan banyak negara di sekeliling kita atau di dunia. Jadi reformasi yang kita lakukan di akhir tahun lalu, pajak, bea cukai, dan manajemen fiskal kita, manajemen kas kita
Itu membuat kita kuat memasuki tahun 2026, sehingga kita ketika banyak gonjangan pun kita masih tetap maju dengan cepat. Kira-kira kebalah kira-kira. Mhm, mhm. Masih percaya dirikah Pak dengan ekonomi kita di 2026 yang masih di kisaran pertumbuhannya 5,5 sampai 5,6% dan apa saja yang bisa dijelaskan soal katalis-katalis yang jadi faktor penentu kepercayaan diri ini? Dan kepercayaan diri memang didesain seperti itu. Oke. Kan kita mendesain ekonomi ke arah mana dan kemudian menyesuaikan kebijakan sesuai dengan itu. Kalau kita lihat sih dari anggaran kan kita aman, kita akan manage dengan lebih baik, di mana nanti belanja pemerintah tidak akan pernah mengganggu lagi kondisi likuiditas di sistem keuangan kita. Kan di masa lalu sempat membuat sistem keuangan kita kering. Kita sekarang monitor terus dari waktu ke waktu dan memastikan itu tidak kering lagi. Yang berikutnya lagi ya tadi kita jalankan kebijakan fiskal dengan baik, moneter dengan baik, artinya belanja pemerintah jalan dan mesin swasta juga private sector juga jalan dengan adanya likuiditas di sistem perekonomian kita. Ditambah lagi kita memperbaiki iklim investasi dengan Satgas debottlenecking. Bukan rapatnya aja yang penting, tapi setelah ada di situ, orang menjadi tahu bahwa setiap tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, dan kalau salahnya kebanyakan, mungkin akan ada konsekuensi hukumnya. Itu yang men-trigger orang, para regulator, para pelaku bisnis untuk lebih hati-hati menjalankan kewajibannya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya korupsi ke depan. Itu akan membuat ekonomi lebih jalan lebih cepat lagi. Dan program-program pemerintah juga kita tetap jalankan dengan yang lain yang penting-penting dijalankan dengan konsisten. Nggak ada program utama pemerintah yang kita perlambat belanjanya. Soalnya itu belanja pemerintah juga kita akan sudah dibuat lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya ke perekonomian juga akan lebih baik. Jadi dengan menjaga domestic demand yang saya sebutkan tadi, itu kan sebetulnya menjaga permintaan dalam negeri ya. Harusnya kita bisa tumbuh tetap dengan cukup baik. Jadi saya bukan optimis, tapi emang itu didesain oleh Bapak Presiden dan kami di seluruh kabinet untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terganggu oleh ketidakpastian global. Baik, salah satu kunci juga yang bisa saya garis bawahi adalah setiap ada tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, dengan cepatnya ini yang mungkin juga menjadi perhatian agar termasuk investor begitu bisa datang ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal investor, Pak Purbaya, kan di Amerika Bapak bertemu dengan IMF, S&P dan juga World Bank. Tapi juga Bapak juga bertemu dengan kalau tidak salah sebanyak 18 investor global. Kemudian bagaimana Pak Purbaya ini meyakinkan para investor ini agar bisa berinvestasi di Indonesia? Lalu bagaimana respons mereka, Pak? Oh, mereka pertama tadinya tidak yakin bahwa kita bisa menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tapi saya jelaskan dengan gamblang apa strategi fiskal kita, seperti saya bilang tadi kan, 1, 2, 3, 4. Dan saya jelaskan juga dengan teori yang lebih agak detail sedikit, masuki teori ekonomi dan teori moneter. Yang jelas, yang saya tunjukkan adalah kenapa sebelumnya Indonesia lambat. Sekarang dengan teori moneter yang saya terapkan, harusnya kita bisa lebih cepat. Tadinya mereka nggak percaya juga, tapi saya contohkan kasus di Amerika ketika terjadi SVB crisis di Maret 2023. Sebetulnya Bank Sentral Amerika melakukan kesalahan yang sama dengan kita sebelumnya. Pada waktu itu uang mengalami kontraksi, base money minus 15,3%. Kita kemarin-kemarin sempat nol, sempat ada yang negatif juga. Sekarang tumbuhnya double digit. Jadi dari situ harusnya kredit akan tumbuh dan nanti ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Jadi sebetulnya mereka meragukan kenapa, walaupun udah angka-angka, kan itu bisa baca di koran kan, teori saya atau strategi saya. Tapi mereka pengen lihat betul secara langsung apakah menterinya betul-betul menguasai masalah dan apakah saya bisa menjawab pertanyaan mereka.
Dan kebetulan ya di meeting itu saya bisa jawab dengan gamblang. Sepertinya mereka happy dengan diskusi di situ, dan sekarang keraguan-raguan untuk investasi di Indonesia berkurang secara signifikan. Bahkan satu orang nanya, yang investor fixed income nanya, kamu mau isu berapa? Kira-kira gitu, artinya apa? Mereka mau lihat berapa peluang uang mereka bisa taruh di sini. Itu pasti dialokasikan khusus oleh mereka nanti. Jadi kesan mereka terhadap Indonesia berubah amat signifikan karena mereka melihat kebijakannya betul-betul sound, bukan ngarang-ngarang aja, dan menterinya kelihatannya lumayan lah bisa jelasin dengan baik. Tadinya mereka ragu-ragu apakah menteri yang baru ini bisa deliver janjinya. Tapi setelah diskusi dengan saya dan cukup dalam diskusinya, cukup cukup hangat debatnya, mereka melihat fondasi pengetahuan dan kebijakan yang dijalankan betul-betul sesuai dengan teori ekonomi yang ada dan dampaknya sudah mulai kelihatan. Ada beberapa yang komentar terhadap lembaga pemeringkat sebelumnya yang sempat menurunkan outlook kita ke negatif. Mereka bilang memang terlalu cepat. Jadi bukan kata saya, kata mereka juga memang itu terlalu cepat. Oke, Pak Pur, bisa jadi sebagai konklusi ini kemudian komitmen apa yang diberikan dunia untuk Indonesia? Maksudnya, Pak? Jadi Bapak sudah bertemu dengan S&P, IMF, World Bank. Tentunya dengan penjelasan-penjelasan itu apakah ada komitmen tertentu untuk Indonesia begitu Pak? Yang dijanjikan? Maksudnya plan-plan IMF atau World Bank nggak ada dari sisi uang sih. Tapi kan kita harus selalu membuka diri ya. Jadi kita bilang untuk hal-hal tertentu nanti yang kita butuh bantuan, kita dengan tangan terbuka bisa menerima World Bank untuk proyek-proyek tertentu di Indonesia ya. Kalau investor-investor itu sepertinya mereka menjadi lebih tertarik lagi berinvestasi di Indonesia. Saya bukan ngomong yang capital market saja, tapi kan waktu saya ketemu dengan US Chambers, itu adalah investor-investor di real sektor dalam bentuk FDI investasinya. Jadi mereka bilang, melalui beberapa kawan saya yang di sana, mereka bilang, dengan penjelasan tadi di acara US Chamber of Commerce itu, mereka menjadi yakin akan kebijakan kita dan menjadi bersemangat untuk masuk lagi berinvestasi di Indonesia. Apa yang bisa disampaikan terakhir Pak kepada publik Indonesia sebagai konklusi atas kunjungan Bapak di Amerika Serikat kali ini? Pada dasarnya fondasi ekonomi kita kuat. Dunia mengakui bahwa performance ekonomi kita agak luar biasa dibandingkan negara-negara lain. IMF, World Bank, investor. Jadi teman-teman di Indonesia nggak usah khawatir tentang prospek ekonomi kita. Kita akan tetap bertumbuh lebih cepat. Harusnya dalam beberapa tahun lagi, cita-cita kita untuk mendekati menjadi negara maju akan semakin dekat. Baik. Ekonomi kuat dibanding banyak negara dan kita akan bertumbuh lebih cepat di beberapa waktu ke depan, itu yang disampaikan oleh Pak Purbaya di saat lawatannya di Washington DC ya Pak, saat ini di Amerika Serikat. Terima kasih Pak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, di sela-sela kesibukannya di kunjungan di Amerika saat ini meluangkan waktu bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Ian, sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena Kompas Bisnis masih akan kembali untuk Anda dengan informasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menemui lembaga pemeringkat S&P perlu diapresiasi. Namun apakah ini cukup dapat meyakinkan S&P agar tidak menurunkan outlook RI seperti yang dilakukan Moody's dan juga Fitch? Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali dengan pembahasan lengkapnya untuk Anda. Teh pucuk Flash Sugar dari 100% pucuk teh pilihan. segar,
enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya,